Nah, kalau saudara ingin membuat satu variabel baru, saran saya buatlah dalam bentuk record into different variable. Kalau bagaimana nih? Kalau misalnya saya ingin membuat variabel baru, misalnya variabel baru itu berupa ini. Saya ingin buat data baru dari dataset ini, hitung BMI. Ya, saudara mungkin kalau di Excel kan gampang kan, tinggal masukin rumus. Tapi kalau di SPSS juga sebenarnya bisa. Saudara klik namanya ini, transform. Ya, ini tujuannya untuk membuat satu variabel baru yang berupa perhitungan matematika, ya matematis. Ya, masukin. Ini ada suatu perintah untuk membuat satu variabel baru berupa namanya data BMI atau indeks massa tubuh. Ya, saya kasih nama namanya IMT. Ya, IMT itu sama dengan apa kira-kira? Membuat IMT rumusnya apa? Saya tinggal masukin ini berat badan ya, dibagi, kasih dalam kurung ini ya. Kemudian masukin tinggi badan. Tapi ingat ya, tinggi badan sini kan dalam bentuk sentimeter ya. Sedangkan kalau rumus IMT adalah berat dalam bentuk kilo dibagi tinggi dalam bentuk meter, kemudian dikuadratkan ya. Jadi tinggi ini harus dibagi per 100. Kemudian dikuadratkan ya. Berarti masukin bikin satu lagi. Dibagi tinggi badan lagi per 100. Ya. Klik OK. Oh, sorry. Ini berarti masih ada tanda kali. Kali itu berupa shift 8 ya. Jadi kita membuat satu variabel baru namanya IMT dengan rumus berat dibagi tinggi dalam bentuk meter dikuadratkan ya. Jadi berat per tinggi badan kuadratnya. Klik OK. Nah, ini mungkin harusnya kita pakai kurungnya 2 kali ya. Jadi harusnya berat dibagi ya. Masukin rumusnya IMT sama dengan berat dibagi berberat dalam bentuk kilo dibagi tinggi badan dalam bentuk meter ya. Oke. Kemudian klik OK. Jadi tanda kurungnya 2 ya. Nah, kemudian kita lihat bagian hasilnya. Oh, ini benar ya. Betul nggak? Udah dapat? Jadi hasilnya ini ya. IMT ide bagus. IMT 24. Sora 19. Jadi ini kurang lebih IMT yang dihasilkan. Ya, sudah bisa keluar hasilnya? Oke, nah lanjut ya. Nah sekarang kalau misalnya ada data BMI ya, saya ingin membuat kategori BMI dalam bentuk variabel baru lagi. Tapi saya ingin meminta saudara untuk membuat variabel baru, IMT-nya dibuat variabel baru dan kategori. Ini kan tadi IMT kan IMT numerik kan. Nah sekarang saya minta saudara bikin variabel baru IMT kategori, ya, berupa pakai kategori WHO ya. Dengan indikator gini. Kalau kurang dari 18,5 itu di codingnya jadi coding jadi 0. Misalnya ini itu underweight ya. Terus 18,5 sampai 24,99 ya. Itu kategori 1, itu normal. Kemudian 25 sampai 28
9,99 itu kategori 2. Itu namanya overweight ya. Dan yang terakhir, kategori lebih sama dengan 30. Itu masuk kategori 3. Namanya obese ya. Ya. Nah, cara gimana? Terus pengen 4 tulis. Caranya soalnya klik di bagian transform. Kemudian ada pilihan ada record into same variable atau record into different variable. Nah, beda ada gini loh. Kalau saudara ingin membuat satu variable, kan data awal kan sudah ada data IMT kan. Nah, kalau saudara ingin membuat satu variable baru, saran saya buatlah dalam bentuk record into different variable. Kalau saudara buat dalam bentuk record into same variable, nanti saudara data IMT yang awalnya untuk numerik itu langsung di ketiban ya. Jadi saudara langsung berubah IMT jadi IMT kategorik. Ya, tapi saudara nggak mau lakukan itu, saudara membuat satu variable ada IMT bentuk numerik, satu IMT dalam bentuk kategorik. Jadi record into different variable. Ya. Nah, saudara tinggal masukin ini. Record into different variable ya. Saudara masukin IMT ya. Ya, IMT kemudian IMT saudara tinggal masukin IMT sebenarnya IMT kategorik, IMT cut ya. Sip bawah cut. Namanya IMT kategori. IMT indeks massa tubuh kategorik ya. Bisa saudara terlihat? Ya, klik, jangan lupa klik change ya. Artinya ini ada suatu perintah untuk mengassign jadi IMT numerik, kita membuat satu variabel baru IMT kategorik ya. Nah, kemudian kita masukkan ke old and new variable ya. Nah, caranya ini saya hapus dulu ya. Ya. Jadi saudara masukin ini old and new variable. Ini kan awalnya kita membuat variabel namanya dari lowest ya, range to lowest ya. Jadi dari nilai yang paling rendah sampai 18, terus tinggal masukin 18, ini kan 18,5 nggak masuk kan, jadi 18,499 ya. Itu masukin sebagai kodenya 0 ya. Jadi lowest through 18,499 itu kategori 0, itu underweight ya. Kemudian saya masukin yang kedua namanya range ya. Dari range ya 18,5 sampai paling tinggi adalah 24,999. Itu kategori angkanya berapa? Codingnya 1 ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kategori ini ya. 25 sampai 29 kategori 2 ya. Jadi ini 25 sampai 29,999. Ya, kategori masuk ke berapa? 2 ya. Nah, dan terakhir, pokoknya ini yang terakhir yang bagian ini saudara lihat ya. Ini yang di bagian awal, ini yang underweight, pokoknya yang dari minimal sampai 18,5. Nah, kemudian terakhir ini lebih sama dengan 30. Nah, kita klik yang di bagian bawahnya nih. Highest ya. Range value to highest. Jadi masukin ke variable angkanya berapa? 30. Kategori berapa value-nya? Angka 3. Sudah? Klik continue. Jangan lupa ini ya. Ini penting ya, saudara mesti klik. Pertama klik change dulu ya. Baru masuk ke old and new variable. Klik OK. Oke, ini ada output statistiknya berupa sintaksnya. Nah, kemudian saudara lihat nih. Ini sudah masuk ke IMT kategori. Ya. Selanjutnya, apa yang mesti saudara lakukan? Tinggal saudara rubah. Ya. Rubah di bagian variable view. Jadi, saudara tinggal rubah ini ya. Tadi kan sudah masuk IMT kategori itu nggak perlu ada desimal. Ini udah ada labelnya.
Kemudian value-nya apa? Masih ingat? Kalau 0 itu apa? 0 itu, nah, Saudara labelnya itu ya, bisa pakai yang di bawah 18,5 atau langsung aja. Labelnya 0 itu underweight ya. Ya. 1 itu untuk variabel normal. Ya terserah Saudara mau bikin ini juga boleh, misalnya 18,5 sampai 24,99. Itu juga boleh juga mau bikin kayak gini. Ini tinggal direvisi aja. Klik change ya. Kemudian berikutnya angka 2 ya. 2 itu untuk overweight ya. 25 sampai 29,99 ya. Yang ketiga, ini untuk yang obes. Lebih sama dengan 30. Oke? Klik OK. Ya. Kemudian Saudara tinggal rubah, ini berupa bukan nominal tapi berupa ordinal ya.